Ya, shalom. Puji Tuhan dan terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah mempersiapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Dan kayaknya agak aneh ya, kemarin kita bicara tentang Indonesia ya, kita bicara tentang Indonesia, kemerdekaan ya, 3G dan lain sebagainya. Tiba-tiba bulan September yang beberapa gereja masuk dalam tema keluarga biasanya ya, September itu ya, kan ada lagunya September Ceria ya. Tapi rupanya kok Tuhan kasih ke saya September ini temanya kekhawatiran ya. Jadi agak jelek mungkin beberapa teman, waduh kok habis bahas merdeka gitu. Semangat 45 tiba-tiba kok masuk di dalam kekhawatiran. Saya melihat bagaimana kondisi belakangan ini yang menurut saya cukup punya alasan untuk membuat kita khawatir. Dan saya melihat di dalam realita pun banyak di antara kita yang masuk di dalam kekhawatiran. Karena itu bulan ini kita mau belajar tentang khawatir, dan saya berharap kita bisa lepas dari rasa kekhawatiran. Ini dimulai tentu dari negara api yang menyerang, bukan ya, pandemi yang menyerang 2,5 tahun yang lalu ya. Dan ketika ini hampir selesai di awal tahun 2022, negara api beneran ini ya, Rusia menyerang Ukraina ya, yang tentunya kita tahu dampaknya sampai mana-mana. Harga minyak bumi meroket, asupan gas ke Eropa dihentikan oleh Rusia, dan beberapa embargo dilakukan oleh Eropa kepada Rusia juga ya. Beberapa deposito atau dana orang-orang kaya Rusia yang ada di Eropa dibekukan ya. Dan keadaan semakin memanas sampai hari ini. Tapi beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah berita, BBC menyampaikan bahwa setiap hari Rusia itu mengalami keuntungan 5 miliar dolar. Keuntungan loh, ini bukan kerugian ya. Saya nggak tahu apakah BBC punya agenda politik di balik ini, tapi intinya BBC mengatakan bahwa ada keuntungan dari Rusia sebesar 6 miliar dolar per hari karena perang, karena harga minyak dan gas yang meroket, sedangkan dia jualan gas gitu ya, sehingga untungnya berlipat. Dan untuk biaya perang 1 miliar dolar, jadi masih profit 5 miliar dolar. Sehingga dari hasil ini banyak yang mengatakan kayaknya perang gak bakal selesai, maksudnya dalam jangka waktu dekat ya, karena ternyata profit ya. Hebat sekali ya, ternyata perang ini profit ya, luar biasa. Sehingga kekhawatiran semakin naik ya. Dan ditambah lagi dengan yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Novi, kondisi subsidi BBM pemerintah sudah mulai menipis. Kayaknya sudah 2 bulan yang lalu kita sudah dengar ya isu ini ya. Tapi akhirnya kemarin sore dieksekusi ya. Dan yang paling menyesal adalah Aldo ya. lagi main aduh Pak, bensinnya naik ya. Karena saya belum isi bensin ya, wes lah ya, nikmati saja ya. Jadi artinya ini kekhawatiran pasti akan naik lagi ya, karena bensin naik itu nggak cuma bensinnya akan naik nanti ya, pasti umbo rampe di belakangnya akan ikut naik, bahkan harga cabai keriting ya kan ikut naik ya, padahal cabai keriting nggak ikutan perang di Ukraina ya, tapi itu yang terjadi. Beberapa hari yang lalu pun saya mendengar
Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan ya, menyampaikan hal yang cukup memprihatinkan. Karena kondisi inflasi yang ada, kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan BI rate. Ya, saya nggak tahu sudah atau belum. Ya, saya kurang begitu mengikuti. Tapi BI rate akan naik. Suku bunga ya, suku bunga Bank Indonesia akan naik. Bank Indonesia itu banknya bank. Ya, kalau Bank Indonesia suku bunganya naik, maka bank yang lain akan mengikuti. Ya. Nah, dan statement yang kemudian diakhiri oleh Bu Sri Mulyani cukup menarik. Dia berkata begini, generasi milenial semakin sulit punya rumah. Ini statementnya Bu Sri Mulyani. Ya, generasi milenial tuh yang anda yang masih muda-muda ini, ya, semakin sulit punya rumah. Ya, kenapa? Karena harga akan semakin tak terjangkau. Ya, sekarang contoh saja UMR di Kota Semarang berapa sih? 3 juta lah ya, katakanlah biar gampang. Anda mau cari rumah dengan cicilan berapa? 1,5 juta? Itu adanya di Sono, di Kendal ya. Ya, kalau daerah-daerah sini nggak dapat. Ya, sorry ya. Mungkin cicilan 3 juta aja udah nggak dapat. Padahal kalau Anda nyicil 3 juta, gajimu 3 juta, mangan opo, ya. Artinya, ya khawatir, betul ya. Ada banyak informasi-informasi yang kita dapat dan itu membuat kita bukan semakin lego, semakin khawatir. Kemarin saya mengantar Bu Majelis pulang setelah Bu Majelis menyiapkan perjamuan, beliau pulang, saya antar, dan di motor beliau sampaikan begini, zaman semakin canggih, urip semakin susah, ya toh? Barang-barang semakin tinggi harganya. Ya, saya mengerti ini bukan hanya apa yang disampaikan Bu Majelis, kita semua pun punya kekhawatiran yang sama. Ya, kekhawatiran yang sama. Padahal sebelum pandemi dan sebelum ini semua terjadi, kita sudah cukup khawatir dengan hidup ini ya. Tetapi dengan tambahan ini, semakin ngeri. Nah, karena itu saya merasa Tuhan gerakkan saya untuk yuk kita belajar tentang kekhawatiran. Dan 1 bulan ini kita akan belajar dari Matius 6 ayat yang ke-25 sampai satu perikop selesai, yaitu ayat 34. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Tetapi hari ini, karena hari ini kita akan belajar tentang makan, minum, pakai. Saya batasi dengan 3 itu, nggak usah sampai mana-mana. Makan, minum, pakai, itu dulu ya. Minggu depan baru bicara yang lain. Karena itu hari ini kita akan baca dari ayat 25 tidak sampai 34, jangan khawatir ya, terlalu panjang itu. Tapi sampai ayat 32 sama aja Pak. Oke, lumayan bonus 2 ya. Potongan 2 ayat ya. Matius 6 ayat 25 sampai 32. Karena ini cuma sedikit, saya baca ayat 25, Bapak Ibu 26 dan begitu seterusnya ya. Matius 6 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Hanya burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengeluarkan hal dalam tubuh, namun diberikan kepada Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih buruk itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku
berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Amin ya. Dan selama kita baca tadi ada 5 kali kata khawatir tertulis. Banyak ya. Ada 5 kali kata khawatir tertulis. Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Yang pertama dikatakan ayat 25, karena itu. Kalau kita bicara karena itu, berarti ada alasan dong. Ya enggak? Masa saya ketemu Pak Budi tiba-tiba karena itu. Minum di mana, mabok di mana, ya kan? Jadi pasti ada alasan. Saya dengan Pak Budi ngobrol, Pak ngalor ngidul, setelah itu baru konklusinya karena itu. Betul ya? Nah, karena apa sebetulnya? Nah, kita buka pasal atau ayat sebelumnya, perikop sebelumnya. Ini bicara tentang hal mengumpulkan harta. Hal mengumpulkan harta, Tuhan bilang jangan kumpulkan hartamu di bumi, kumpulkan hartamu di surga. Di bumi ada nengat, di bumi ada pencuri, di surga nggak ada. Betul ya? Nah, terus yang jadi masalah orang-orang yang diajak omong lalu mikir, nah, kalau begitu nanti kita ngumpulin harta di surga, terus kita makan apa? Terus kita minum apa? Terus kita pakai apa? Betul ya? Itu yang ada di pikiran daripada murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bilang jangan kumpulkan hartamu di bumi, kumpulkan hartamu di surga. Mereka mikir begitu dong. Nah, ini orang itu memang tuku panci iso nganggo cinta itu. Memang tuku lauk iso nganggo cinta itu. Mulo golek pacar sing ana duwite gitu ya. Ya, kadang-kadang kita berpikir begitu loh. Kalau hartanya ditaruh di surga, lah terus manganku piye, ngombeku piye, kelambiku piye. Itulah mengapa Tuhan berkata karena itu. Ya. Dan kita sudah membaca ayat yang tadi. Bicara tentang kekhawatiran, ayat 27 jelas katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Sebuah riset ya di Amerika mengatakan bahwa 85% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Ya, 85% itu tidak terjadi. Jadi misalnya takut, aduh kok jantungku berdebar-debar ya, jangan-jangan aku sakit jantung. Wah, takut, khawatir, ya tuh sampai tembus ke belakang. Gimana nih? Wah, keringetan, waduh nih, sakit jantung nih. Setelah cek ke dokter, oh enggak, gitu ya. Jadi ada 85% kekhawatiran kita itu sebetulnya nggak terjadi. Ya memang ada yang terjadi, gitu. Ya 15% saja. Tapi ini data menunjukkan. Dan dari 15% yang betul-betul terjadi, 79% itu terjadi tetapi tidak semengerikan yang kita kira. Oh, Bapak memang sakit jantung, Pak. Cuman ya ini masih ringan lah, ya. Nggak perlu cepet-cepet bikin surat wasiat, tenang aja. Masih jauh gitu ya. Ya monggo ini pakai obat ini aja udah sembuh ya, paling 2 bulan 3 bulan sembuh. Oh gitu dong, iya ya. Khawatir ada dan betul terjadi, tapi rupanya tidak semengerikan yang kita kira. Itu 79%. Artinya dari semua yang terjadi kekhawatiran itu, sebetulnya tidak lebih dari 3% yang terjadi dan kita tidak bisa mengatasinya. 97% tidak terjadi atau terjadi tapi kita bisa mengatasinya.
Artinya kekhawatiran itu nggak ada gunanya. Bahkan menurut riset dari kedokteran dikatakan orang yang khawatir itu menaikkan mulai dari asam lambung, detak jantung, dan itu bisa berakibat kepada sakit jantung, penuaan dini. Ya, jadi yang muka-mukanya tua itu khawatir itu mesti ya. No, just kidding ya. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Tapi ada penuaan dini, jadi terlihat lebih tua dari umur yang sebenarnya, gitu ya. Dulu zaman-zaman dulu ada HP namanya Xiaomi, ya tahu ya. Dan HP Xiaomi itu bisa mendeteksi umur, betul ya, gitu ya. Dan setelah saya aplikasi itu saya pakai, semenjak itu saya ganti HP, ya. Saya ganti HP, nggak bener ya. Ya. Nah artinya apa? Ketika kita khawatir, kita terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, gitu ya. Dan banyak hal lain termasuk IQ kita ketika kita khawatir itu ternyata turun beberapa poin. Makanya orang yang khawatir biasanya salah mengambil keputusan, ya, karena kecerdasannya menurun, ya, karena khawatir. Jadi artinya khawatir tuh nggak bisa mengubah apapun, tapi malah memberi dampak yang jauh lebih parah, ya, sakit, ya, dan lain sebagainya. Itu malah datang hanya gara-gara kekhawatiran. Dan Tuhan bilang, apakah ada yang karena khawatir bisa memperpanjang sehasta saja? Sehasta itu sepiro? Segini sehasta. Zaman dulu orang pakainya tangan, kaki, lengan. Ya sehasta itu sekitar 45 cm. Ya. Jadi 45 cm. Ya. Ya segitulah ya. Apakah dengan khawatir ada perubahan di dalam kekhawatiranmu? Tentu tidak. Ya. Khawatir akan jodoh, udah usia 40 belum dapat jodoh, khawatir tiba-tiba datang jodohnya, sakit jantung iya. Ya, sakit jantung iya, jodoh kagak, ya. Malah repot. Ya. Ketika Anda khawatir dengan keuangan, apakah dengan khawatir uang datang? Enggak, ya. Malah tambah keluar duit ya. Ya, satu cerita yang lucu dan menarik, ya. Datang dari adik saya. Adik saya kan di rumah sakit ya, dia cerita, Mas, orang cerita lucu, ya. Jadi ada suami istri ini berkelahi, gitu ya, maksudnya ribut gara-gara urusan ekonomi. Suami istri gue kira di rumah gara-gara urusan ekonomi. Sampai si istri itu ngomong, wes ini soalnya aku ratahan, aku tak ngombe baygon rasa jeruk. Dan betul, si perempuan ini, si istri ini, dia minum baygon rasa jeruk, tapi tidak meninggal, malah kejang-kejang, dan akhirnya sama suaminya dibawa ke rumah sakitnya adik saya. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, karena ini kasusnya percobaan bunuh diri, tidak ditanggung BPJS. Hati-hati nih, yang mau bunuh diri tolong perhatikan, ya. Tidak ditanggung BPJS, sehingga masuk rumah sakit bayar sendiri, keluar rumah sakit harus bayar 10 juta rupiah. Asing lanang muring-muring, gue pengen bunuh diri wae sing sukses gitu. Dadak ngombe baygon rasa jeruk orang mati di sana itu malah nambahi utang gitu ya. Paham ya? Jadi kadang-kadang kekhawatiran yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, nambahi masalah, gitu ya. Ya, coba kalau mereka berdua, ya ekonominya memang begini ya sudah kan aman ya, malah gak perlu masuk rumah sakit, gak perlu bayar 10 juta, ya. Malah baru satu saat gitu. Tapi intinya kekhawatiran dari awal Tuhan sudah bilang itu tidak ada gunanya, bahkan itu merusak kita. Nah, karena itu kita mau belajar bagaimana supaya kita tidak khawatir. Yang pertama dikatakan di ayat ke-25, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting
dari pakaian. Kata kuncinya di sini lebih penting. Di dalam hidup ini kita perlu banyak hal. Setuju? Gak cuma butuh makan, minum, pakai Pak Pendeta. Kuota internet perlu, gas perlu, listrik perlu. Kenapa nggak ada di Alkitab? Ya karena zaman itu belum ada LPG 3 kilo, belum ada listrik, belum ada kuota P gitu ya. Tapi intinya saya tahu, saya mau ngerti bahwa kebutuhan kita banyak. Dan kalau ditanya, ya semua perlu. Betul nggak? Gorengan Bu Sarjo perlu? Perlu. Pak Budi langsung perlu Pak ya. Habis ini saya mau beli Pak ya. Perlu ya, gorengan Bu Sarjo perlu. Tapi saya coba tanyain Dadah, wedak perlu Rak? Perlu. Saya tanya Cika, lifting perlu juga? Perlu juga ya. Artinya sebetulnya kita banyak perlunya, tetapi Kejadian 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, dan Tuhan bilang kamu harus mengelola taman ini. Jadi tugas kita itu sebagai pengelola, manajer yang tugasnya manage, mengelola. Itu tugas manusia sebetulnya. Jadi kalau dunia ini sampai pemanasan global, banjir di mana-mana, salah kelola. Itu intinya. Alam tidak salah, tapi manusia yang salah kelola. Intinya kita harus mengelola, termasuk di dalam kebutuhan kita. Saya sadar kita perlu semua. Cuman pertanyaannya, prioritasnya yang mana? Betul ya? Semua perlu, tapi prioritasnya yang mana? Saya kasih contoh di dalam gereja saja. Pemain musik perlu nggak keyboard yang baik? Perlu. Perlu nggak efek gitar yang nggak senggol bacot? Ya kan? Selama ini kan disenggol krek. Perlu nggak kita ganti gitu ya? Ampli gitar dengan yang lebih baik? Perlu. Saya yakin perlu. Perlu nggak sound system yang jauh lebih baik? Perlu ya. Ya, saya tahu satu orang pernah ngobrol dengan saya, Pak Pendeta, kalau sound system itu kok rasanya kurang mantap, kalau diganti itu kira-kira sampai berapa biayanya? Waduh ya, situan ya, semoga nggak cuma nanya, beli juga ya. Ya, tapi maksud saya ini perlu ya, saya yakin perlu. Cuman problemnya, apakah hanya perlu itu? Enggak. Perlukah kita melatih pemain keyboard, drum, gitar dengan skill yang baik? Perlu ya. Penting mana? Penting skillnya atau penting alatnya? Gitar harga 100.000 dengan gitar harga 10 juta beda. Ya, tapi yang main saya dengan Ronald, saya main yang harga 10 juta, Ronald main gitar yang harga 100.000. Kira-kira enak mana disemokin? Kok kayaknya meragukan kemampuan gitar saya ya. Paham maksud saya ya? Artinya memang kita perlu semua sih ya. Skill harus dinaikkan, peralatan harus di-upgrade, tapi ada yang prioritas gitu ya. Pada waktunya nanti ya kita akan upgrade juga alat, tapi ada prioritas gitu ya. Penting mana? Skill yang luar biasa, main keyboard sampai merem-merem ya toh? Ya, saking wis apal ya toh, pencetannya wis apal, jadi kan merem ora apa ya toh. Ya kalau Bernikel melek dunia direne ya toh, kalau Pak Eko wis merem toh ya toh, karena sudah apa ya. Perlu mana? Skill yang luar biasa sampai bisa merem-merem, atau pelayan-pelayan Tuhan yang mau berlutut di hadapan Tuhan untuk berdoa? Ayo, penting yang mana? Penting semua Pak Pendeta? Betul, penting semua. Saya setuju. Ada musuh dongo tok tapi gebuk ngedram kok yang gebuk maling, yos kupingnya loro, betul nggak? Setuju saya. Oh, berdoa itu perlu, ya berdoa tok tapi terus dramnya ecek-ecek,
yo jelek juga. Semua perlu sekali lagi. Tapi ada yang namanya skala prioritas. Di dalam kebutuhan Bapak Ibu semua juga ada yang namanya skala prioritas. Perlu baju? Perlu. Tapi apakah harus baju yang bermerek? Tahu maksud saya? Ya. Kalau kualitasnya sama, kenapa harus beli yang lebih mahal? Oh ya biar kelihatan mereknya Pak Pendeta. Jadi kalau nenteng tas itu begini semua orang lihat mereknya, ya kan? Begitu. Ya kalau motor gunanya untuk apa sih? Ya mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah kalau motor ya harusnya ya X-Max, harga 60 juta. Saya mau tanya, fungsinya sama nggak dengan Honda Beat yang harganya 17 juta? Sama. Paham maksud saya? Ini bicara prioritas zaman sekarang. Ya kalau Anda merasa, wah uang saya turah-turah Pak Pendeta, monggo, ya toh? Tapi saya mau kasih tahu, zaman-zaman sekarang ini perlu dapat concern masalah makan, minum, pakai. Bicara masih kebutuhan dasar. Saya melihat kendaraan bermotor itu kebutuhan dasar saat ini. Ya, nggak punya motor susah juga. Ya, mau kemana-mana nggak bisa, kerja nggak bisa, ya kan susah. Tapi kan ada motor yang murah, ada motor yang mahal. Fungsinya waduh. Ya, makanya ketika pemerintah menaikkan harga BBM dan tidak hanya itu yang saya dengar ya, saya nggak tahu sudah diaplikasikan atau belum. Untuk mobil-mobil CC 1400 ke atas katanya udah nggak boleh pertalite. Saya berkata ya oke, tidak masalah. Itu kebijakan yang baik. Bukan berarti saya pro pemerintah loh ya. Maksudnya dibayar pemerintah enggak ya. Saya ngomong begini memang apa yang saya lihat. Ya kalau memang harus begitu ya nggak apa-apa. Ya. Mobil dengan CC 1000 dengan mobil dengan CC 6000 V8 atau V12 twin turbo ya fungsinya sama ya? Sama ya. Mengantarkan dari satu titik ke titik yang lain dan pintunya bemol orang udanan gitu kan sama tuh ya sudah kenapa harus beli yang lebih mahal ya kalau mau beli yang mahal ya berarti siap-siap dengan bensin yang lebih mahal selesai tuh so simple ya tapi ini yang terjadi apa yang kita seringkali salah di dalam mengelola keuangan kita adalah kita tidak memahami prioritas. Ya, ketika ada uang ditawari motor baru, beli motor. Menarik ketika saya berbincang dengan ahli finansial, Pak Diaken Purwoko. Ya. Diaken Purwoko itu kalau dengan amat-amati motor yo kayak benku gitu. Sempat saya nanya ya, orang ganti sama motornya gitu. Saya yakin secara ekonomi mah beliau beli motor enteng ya toh. Tapi beliau berkata, "Loh, iki wis iso dienggo, Pak." Nah, ini aja masih bisa dipakai. Rupanya beliau sudah melihat prioritasnya yang mana. Ya, enggak usah gengsi-gengsian, wah, yang penting motor anyar mentereng. Tapi kebutuhan-kebutuhan lain tidak tercukupi. Dan akhirnya kita khawatir. Cicilan motor belum dibayar, akhirnya kita khawatir. Ya kan? Cicilan motor belum dibayar, urung ono panganan sesuk, khawatir. Dan kemudian menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, kata Tuhan kita nggak perlu khawatir tentang makan, minum, pakai. Iyo, cuman cara kita memprioritaskan kebutuhan keliru. Ya, saya bersyukur ketika seorang bapak pernah berkata bahwa aduh Pak Pendeta bersyukurlah yang aku iso diarahke atimbang duite ora jelas penting tak nggo bangun rumah dicemantel ke rumah. Betul ya? Itu skala prioritas. Ya puji Tuhan pemuda ini punya ayah yang seperti itu bisa ngarahke. Tapi kalau tidak, hari ini saya mengarahkan Anda semua, hai anak-anak muda, skala prioritas. Ya, jangan hanya berpikir bahwa mumpung ada duit, aku tak perlu kelambi.
mumpung ono duit, aku tak ganti motor. Loh, kalau memang itu keperluan udah apa? Saya tidak mengatakan bahwa jangan ganti motor, tidak. Saya tidak berkata jangan beli lifting, tidak. Ya, tapi skala prioritas supaya kita tidak terjebak di dalam kekhawatiran. Tuhan berjanji kita tidak akan kekurangan makan, minum, pakai, alias kebutuhan dasar kita Tuhan pasti siapkan. Cuma terkadang kita salah mengelola, kita nggak tahu prioritas. Yang kedua, menarik sekali di ayat berikutnya 26. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, ini burung apa ya? Ada yang tahu burung apa ini? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung apa sih? Ini ayat pernah dikutip di kesaksiannya Bu Harti, karena ayat ini juga jadi pegangan dari orang tuanya Bu Harti ya. Ya, delok manuk. Manuk ya bener ya. In the sky gitu. Ya semono lah pokoknya ya. Jadi pandanglah burung di udara, di langit. Ternyata nggak nabur, tapi ya dipelihara sama Tuhan. Pertanyaan sederhana, burung apa ini? Karena burung itu ada yang mahal. Ya, burung itu ada harganya ratusan juta. Ya, katanya almarhum Pak Yamte. Kalau saya nggak pernah tahu dan nggak tertarik untuk beli begituan ya. Tapi burung apa ini? Coba kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 24. Ini adalah Injil yang ditulis oleh Lukas, tapi ceritanya sama tentang ini juga, hal kekhawatiran. Maka dari itu kita bisa simpulkan ini juga membahas hal yang sama. Lukas 12 ayat yang ke-24. Ya sama ya, hal kekhawatiran, cerita tentang hal yang sama, tapi dari apa yang disampaikan oleh Lukas. Perhatikanlah burung-burung gagak. Ya, jadi rupanya burung di sini itu burung gagak. Kenapa ini menjadi penting? Coba kita lihat di Imamat 11 ayat 15. Imamat 11 ayat yang ke-15 bicara tentang makanan atau binatang yang tidak boleh dimakan atau binatang yang tidak kosher. Ya. Dan salah satunya ayat 15, setiap burung gagak menurut jenisnya. Ini termasuk binatang haram. Gampangnya begitu lah ya, kosher kalau bahasa Ibrani. Walaupun kosher dengan hal haram beda dikit. Ya. Jadi kosher, ini nggak kosher. Yang namanya gagak itu binatang yang tidak bersih. Kalau bahasa Inggrisnya unclean. Ya, jadi kan tidak bersih ya. Tapi yang menarik, bagaimana cara pandang orang Yahudi pada waktu itu terhadap burung gagak yang termasuk golongan unclean. Jujur saya nggak begitu tahu karena saya tidak hidup di zaman itu. Tapi salah satu yang mungkin kita bisa jadi referensi, kalau kita sekarang semua binatang itu ciptaan Tuhan, betul ya? Semua yang berkaki 4 boleh dimakan, kecuali meja. Itu pun karena keras. Nah, tapi ada saudara kita yang masih melakukan hal ini. Ada binatang yang boleh dimakan, ada binatang yang tidak boleh dimakan. Dan salah satu penceramah, ya, sebut saja namanya Yahya Waluni, pernah bercerita dengan bangganya dia menabrak seekor anjing. Dan dia ceritakan itu dengan kejamnya. Dan alasan dia apa? Karena anjing haram. Ya, kalau kucing saya selamatin. Ini anjing, saya lindas sekalian. Ya. Ini menggambarkan bagaimana cara pandang terhadap binatang yang haram. Jadi kalau binatang ini haram, nggak suka gitu. Ada anjing nggak suka, ada babi nggak suka. Termasuk ada gagak, karena gagak adalah binatang yang
tidak bersih, unclean, haram. Maka dari itu Tuhan nggak main-main. Tuhan kasih perandaian. Lihatlah burung gagak. Ini udah burungnya burung gagak lagi, yang semua orang bahkan menghindarinya karena dia tidak bersih. Semua orang berkata ini burung yang najis. Dan saya yakin tidak ada orang Yahudi yang pelihara burung gagak, apalagi beli burung gagak. Burung gagak ini gak ada nilainya di hadapan orang Yahudi. Betul ya? Karena haram. Ngerti maksudnya ya? Tetapi ini yang dijadikan contoh sama Tuhan, bahwa burung yang paling hina, burung yang menurutmu hina, burung yang bahkan kamu gak mau sentuh, Tuhan pelihara. Ya. Dan hal yang sama Tuhan juga sampaikan di dalam Matius 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi yang kedua, Tuhan kasih contoh bunga bakung. Nah, ini bunga bakung ini juga masih perdebatan. Kenapa? Ini Alkitab itu terjemahan, ya. Dan ada yang berkata bahwa ini bunga aslinya namanya bunga krenon. Tapi karena di Indonesia nggak ada bunga krenon, jadi ya diterjemahkan jadi bunga bakung aja, gitu ya. Dan bahasa Inggrisnya bunga lili, tapi sebetulnya bukan bunga lili dan bukan juga bunga bakung, tapi bunga krenon katanya. Saya bilang katanya karena saya juga nggak tahu. Tapi ya sudahlah, dengan teori bunga krenon itu, saya mau kita belajar dari Lukas saja. Ya, Lukas bicara apa tentang bunga ini? Ayat 27 dari Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung, sama ya terjemahannya bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Nah, ini kesimpulannya ayat 28. Jadi jika rumput di ladang, jadi rupanya bunga ini, ya entah namanya krenon atau apapun, bunga ini adalah bunga liar. Karena dikatakan di sini rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang. Jadi ini bicara tentang bunga liar. Masalah tipenya apa saya nggak peduli lah, mau krenon kayak, mau bakung, mau lili, terserah. Tapi intinya Lukas bilang bahwa ini bunga yang ada di rumput lah, bunga yang nggak perlu orang susah-susah nanam, ngasih pupuk gitu ya. Kalau kita pergi ke rumahnya Bu Arti, ke rumahnya Bu Tri, ke rumahnya Bu Febe Kristiana, Mbak Kris juga, gitu. Biasanya ada bunga, gitu. Nek mekar senengnya karuan, di foto, di posting, ya kan? Terus yang pertama kali komen Pak Lukas, ya. Luar biasa Pak Murni, aktif sekali ya. Ya. Foto, wah itu senangnya minta ampun, karena bunga yang kita pelihara dari bener-bener nggak jadi bunga sampai mekar, seneng banget, ya. Komentarnya, Mbak Kris beli di Bandungan, ya iya Bu Arti di Bandungan, rame di situ ya. Kenapa? Karena ini bunga yang ditanam, dipelihara, diurusin betul. Ini masih berharga, ya. Bahkan ketika bunganya Bu Arti keburuan sesuatu, ya, kapan itu kalau nggak salah, ya, itu ya sempat emosi juga, ya, yang keburuan mau dibanting, ya. Ya, lu bunga aku diburui itu kamu, ya. Kenapa? Karena ini bunga dirawat dari kecil. Tapi Lukas bilang nggak gitu, ya. Ini bukan bunga model begitu. Ini bunga yang dikatakan rumput di ladang. Jadi bunganya rumput lah. Bunga yang nggak ada orang yang miara lah. Bunga yang tukul karmu, tukul karmu, gitu lah. Tanda kutip kembali Tuhan kasih contoh, ini bunga yang nggak bernilai. Ya, burung gagak tadi gambaran burung yang nggak bernilai.
Bunga pun bunga yang nggak bernilai. Dan Tuhan bilang bunga yang nggak nilainya itu nggak ada nilainya, yang habis mekar, layu, dibakar untuk jadi campuran tungku. Karena ketika mau menciptakan api zaman dulu nggak pakai orek gas, maka mereka harus ambil rumput-rumput kering, kumpulkan untuk menciptakan api pertama kali. Nanti kalau sudah keluar api baru kasih kayu yang besar dan sebagainya ya untuk memasak. Artinya bunga-bunga itu, rumput-rumput kering tadi dikumpulkan untuk dibakar. Kayaknya nggak ada harganya sekali, tapi itu pun didadari Tuhan. Jadi yang kedua kita bisa ambil kesimpulan adalah bicara tentang berharga. Gagak bunga ini Tuhan kasih contoh nggak berharga, sedangkan Anda dan saya berharga, kan begitu. Nah, dalam kita memenuhi kebutuhan kita, sebetulnya kita pun perlu memahami tentang berharga atau tidak. Apa maksudnya? Contoh, ketika engkau punya anak dan anakmu dapat nilai 9 karena mencontek dan mendapat nilai 4 tapi tidak mencontek, berharga yang mana? Hah? Udah nilainya 4 mencontek, itu double goblok ya. Nah ya, enggak, maksud saya banyak di antara kita, maaf ya, ibu-ibu mereka berusaha sekeras mungkin supaya anaknya ujiannya dapat nilai bagus. Entah bagaimana caranya. Saya masih ingat beberapa, mungkin sudah setahun lebih ya Mbak Novi ya, kita pernah diskusi sama Mbak Lorta juga. Waktu itu kita bicara tentang sekolah yang online. Dan rupanya sekolah yang online itu membuat murid-murid jadi cerdas semua. Ya, yang tadinya matematikanya 2, 3, 4, tiba-tiba begitu online matematikanya 9, 9,5, 10. Wah, luar biasa. Kenapa kira-kira? Singgarap duduk bucahe. Do you know? Singgarap sopo? Ome. Ya. Yang kerjakan siapa? Ibunya, guru lesnya. Bahkan ujian pun yang ngerjakan guru les. Karena online, nggak ada yang tahu. Dan waktu itu Mbak Lorta menyampaikan, ini berbahayanya adalah tidak mengajarkan anak-anak tentang kejujuran. Nah, ini maksud saya masalah berharga ini tadi. Kadang-kadang kita menilai sesuatu yang berharga sebetulnya tidak berharga. Tetapi sesuatu yang kita anggap itu nggak penting, itu lebih berharga. Ya, kita lebih khawatir ketika anak-anak kita dapat matematika 3, 4, sampai ada anak yang dihukum, tidak boleh main HP, matematikamu elek, wes nggak boleh main HP. Tapi ada yang pernah dihukum karena nggak mau berdoa. Ada yang dihukum karena hari ini belum baca Alkitab. Ada yang dihukum karena hari ini mungkin mencontek. Vero ini pernah kuliah. Vero ini pernah sekolah di SMP Domsaf. Benar ya? Di Domsaf. Dan katanya Vero di situ ada slogan gede banget di SMP-nya. Slogannya apa coba? Apa Pak? Ngeri lah, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Weh, mantap ya. Tapi kita beda ya. Kita berbuat dosa supaya tidak mati. Betul nggak? Paham ya maksud saya? Kadang-kadang kita menilai sesuatu yang kurang berharga dengan berharga, sehingga kita khawatir terlalu lebih. Loh, selama anakmu jujur, anakmu punya integritas, anakmu punya, kalau bahasanya Mbak Novi, karakter Kristus. Saya senang ya. Ya. Loh, soal
Betul ya? Anda punya matematika nilai 6, is okay, yang penting lulus. Kalau saya bisa bilang, nggak apa-apa, yang penting lulus. Saya itu dulu belajar sinus, kosinus, tangen. Saya belajar limit tak terhingga. Ya, saya belajar tentang bangun ruang, jarak titik ke bidang dan sebagainya. Sekarang jadi pendeta, buat apa? Betul ya? Saya nggak pernah tuh cari di Alkitab limit, orang ya, nggak pakai ya, nggak pakai. Ya. Saya yakin ya ada yang sudah bekerja paham lah. Pak Tri, ya mungkin dulu SMA Pak Tri IPA, mencari massa benda dari air yang tertumpah, itu masih gitu ya. Ada ember 100 mili dimasukin benda naik sekian cc, kemudian bendanya masanya berapakah berat jenis benda. Saya mau tanya, Pak, ini pakai nggak? Enggak. Si penting cuane piro paham lah ya toh. Itu yang penting itu. Saya nggak mengatakan pendidikan nggak penting, enggak. Tapi sekali lagi semua penting. Tapi ada yang bernilai lebih, ada yang kurang bernilai. Kalau yang kurang bernilai, ngapain Anda khawatir terlalu besar? Kalau anakmu pinter ngapusi, anakmu ora iso diatur, Anda khawatir, saya bilang wajar. Ya toh? Wajar. Anakmu cewek jam 12 malam belum pulang, khawatir, wajar. Ya, it's okay. Tapi kalau aku tuh khawatir Mas Yoyo, lah kenapa? Teman-teman anakku tuh udah pinter dandan, anakku tuh udah bisa dandan. Khawatir ngapain model begitu? Paham maksud saya? Lo anakmu gak iso dandan, khawatir apa? Nah, nanti nggak dapat pasangan hidup, astaga. Padahal masih struggle dengan matematika dapat 4. Ya tuh. Harusnya itu yang lebih dikhawatirkan daripada ngurusin gak iso dandan, paham ya? Jadi artinya ada banyak yang membuat kita khawatir, sebetulnya nggak perlu kita khawatirkan, ya, karena itu nilainya tidak signifikan. Ayo kita didik anak-anak kita dan diri kita sendiri punya karakter Kristus. Ya, lebih khawatirlah ketika engkau tidak bisa datang ke gereja tepat waktu. Ya, lebih khawatirlah ketika engkau tidak bisa komitmen dengan pelayananmu di gereja. Ya, aku rada telat ya. Latihan jam 7 aku rada telat. Berapa menit? Saya telat 15 menit. Ya betul-betul jam 7.15 sudah datang. Ya, jangan ngomong saya terlambat 15 menit, maaf. Tekone setelah 1 jam. Terus dia bilang, saya kan sudah pamit. Nah, pamitmu kan 15 menit, gitu. Ayo pamit 15 menit tekone telat 1 jam. Paham ya? Sebetulnya Anda harusnya lebih khawatir kalau punya sifat seperti itu, punya karakter seperti itu. Kalau kau hari-hari ini merasa dirimu temperamen, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit singgung, nah itu perlu khawatir itu. Betul ya? Tapi kalau hal-hal yang remeh-temeh, ya, hal-hal yang teman-temanmu punya handphone baru, kamu tidak punya handphone baru, aduh, ngapain kamu khawatir model begitu? Teman-temanmu bisa healing, ya toh, iso nyanyi, apa, senyum full sayang, ya toh, gendang dandan, ayo kita healing, gitu, kancaku nyanyi kuwi lho Pak Pendeta, terus langsung healing mbek bojone, aku ra iso. Alah, ora penting. Setuju ya? Ada hal yang lebih berharga, ada hal yang kurang berharga. Aku khawatir. Kenapa? Anu anakku wedok iki lho. Lah kenapa, Bu? Anakku wedok iki cedhak mbek wong lanang. Lho, lah khawatirnya kenapa? Lah wong lanang iki yo piye yo? Dibilang manis ya enggak, dibilang pahit ya itu khawatir aku. Perlu nggak khawatir model begitu? Buat saya, yuk perlu nggak apa-apa sih ya. Tapi ada yang jauh lebih penting ya. Kan nggak perlu manis-manis, yang penting setia. Betul ya? Paham ya? Jadi ada value yang jauh lebih penting, tapi kita khawatir dengan value yang rendah. Aku khawatir pacarnya anakku ini, aduh, numpak motor bobrok, mogokan,
tapi dia bekerja keras, bahkan sekarang lagi nabung nyicil rumah. Loh, itu poin penting loh. Daripada pacarnya anakmu naiknya mobil tapi rumah masih pondok mertua indah, opo itu. Tahu maksud saya? Jadi ada nilai-nilai yang penting, yang kadang-kadang kita nggak perhatikan itu dan menganggapnya itu remeh. Tapi Tuhan bilang apa? Ayo kita konsentrasi yang penting. Ya. Kalau yang masalah gagak, masalah bunga itu nggak penting, itu aja Tuhan pelihara, harus tenang baik. Yang lebih penting diri kita, hidup kita yang lebih penting, tubuh kita lebih penting. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-32 yang terakhir. Ayat 32. Janganlah takut, hai kamu. Maaf, ini masih di Lukas. Belum saya rubah. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi poin ketiga, Bapa tahu yang diperlukan. Permasalahannya bukan diperlukannya, menurut saya. Kan Bapak tahu apa yang kita perlukan. So what's up? Ya, nggak usah bingung. Tapi yang jadi masalah, apakah kita anaknya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, Bapak tahu yang kita perlukan. Iyo, mau masalahnya kowe anaknya mau dudu gitu loh. Itu paham ya? Ya. Aldo berkata, oh itu Mas Yoyo tahu apa yang saya perlukan. Dia tahu, kowe dudu anakku ora urusan. Paham ya? Jadi kadang-kadang kita pede banget gitu ya. Oh, Bapak tahu apa yang kita perlukan. Iyo. Pertanyaannya, apakah kita ini anak? Itu loh yang penting. Ya. Kalau kita ini anaknya Allah, kita anaknya Bapa di surga, wis gak perlu khawatir, Tuhan pasti menyediakan yang kita perlukan. Amin. Amin. Cuman masalahnya jenengan anaknya bedudu. Baik dulu. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Kristus, yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah yang sulung, yang tunggal. Tapi kita juga anak-anaknya lah. Kita ini anak adopsi. Nah, tapi Tuhan berkata kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diberi kuasa. Bukan supaya bisa mengadakan mujizat, bukan. Ya, bukan dikatakan supaya bisa berbahasa roh, bukan. Bukan supaya bisa bernubuat, bukan. Karena Tuhan tahu yang jauh lebih penting adalah menjadi anak-anak Allah. Sudah belum? Nek belum, ya terimalah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya, maka engkau akan jadi anak-anak Allah. Dan ketika engkau jadi anak Allah, Bapa di surga tahu. Dan gak cuma tahu, Dia akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Perlumu apa? Tuhan sediakan. Perlumu jodoh, Tuhan siapkan jodoh. Tapi apakah semua orang perlu jodoh? Perlumu rumah, Tuhan siapkan rumah. Apakah semua orang perlu rumah? Buat saya belum tentu. Saya punya saudara, dia punya rumah di Jogja,
Tapi karena pekerjaan, setiap tahun dia kontraktor. Setahun kontrak di Palembang, tahun depan kontrak lagi di Kuningan, tahun depan kontrak lagi di Surabaya. Punya rumah nggak? Punya. Di mana? Jogja. Ditempati enggak? Tadi sebetulnya perlu rumah nggak sih? Nggak perlu ya. Tahu ya? Nggak semua perlu rumah. Tapi percayalah, kalau engkau memang perlu rumah, pasti Tuhan sediakan. Pertanyaannya, apakah kita tetap berada di dalam kasih karunia Yesus Kristus atau tidak? Apakah kita tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita atau tidak? Makanya saya ketika berdoa untuk orang yang sakit, nggak hanya bicara tentang sakit jadi sembuh, tapi yang jauh lebih penting apa? Imannya. Jangan pernah luntur dari hadapan Tuhan. Betul ya? Kalau dia disembuhkan tapi kemudian imannya hilang, buat apa? Dia hanya sembuh dan menikmati di dunia ini yang hanya beberapa tahun. Tapi kalau dia imannya tetap teguh, kalaupun tidak sembuh, betul ya? Kalaupun tidak sembuh, di akhir hidupnya nanti Tuhan sudah menunggu di Yerusalem yang baru. Jangan pernah lepas iman kita kepada Tuhan, supaya kita tetap menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, janji Tuhan, semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita menyimak warta jemaat yang mungkin sudah dibagikan ataupun melalui WA group yang sudah di-share kemarin oleh Pak Beo. Nanti pada pukul 10 pagi di tempat ini juga akan diadakan ibadah tunas remaja. Dan sore harinya pada pukul 15 sore kembali GNC akan mengadakan ibadah di mana ujian akan dilayani oleh Saudari Linda, Saudari Eli, Saudari Fani, dan musik akan dilayani oleh Saudari Bernike, Saudara Stephen, Saudara Farel, dan Saudara Gunung. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada keluarga, mungkin dari Bapak Ibu atau siapapun yang belum bisa beribadah pagi hari ini, nanti sore kita masih bisa beribadah kembali di dalam ibadah yang kedua yang akan dimulai pada pukul 5 sore. Mungkin bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, teman-teman yang belum bisa rawuh pagi hari ini ibadah pagi, nanti sore bisa rawuh di ibadah yang kedua, di mana pujian akan dilayani oleh Bapak Tunggoro, LCD oleh Saudara Kavi, firman Tuhan kembali akan dilayani oleh Pendeta Samuel Utomo, pengumuman dan doa langsung juga disambung oleh Pendeta Samuel Utomo, musik akan dilayani Saudara Ronald, Saudari Laura, dan Saudara Gunung, dan perjamuan suci akan dilayani oleh Diaken Danu Tunggoro. Pada hari Selasa pukul 18.30 di tempat ini akan diadakan persekutuan doa malam, di mana yang bertugas adalah Ibu Tiga. Kami juga mengundang setiap kita yang mungkin pagi hari Rabu bisa datang di ibadah persekutuan doa malam. Kita bersama-sama membangun mezbah doa di tempat ini yang akan dimulai pada pukul 18.30. Pada hari Rabunya kembali di tempat ini akan diadakan pendalaman Alkitab. Ya, ini akan diadakan secara online ya Bapak Pendeta ya. Akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Utomo. Nah, untuk acara KPK pada hari Jumat besok kembali juga di tempat ini akan diadakan ibadah KPK gabungan, yang mana yang tugas pujian adalah Saudari Eli, musik oleh Bapak Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Anggota Semawati. Untuk warta keuangan mungkin Bapak Ibu bisa menyimak di laporan keuangan yang ada. Ya. Minggu ini merupakan minggu yang pertama di dalam bulan September 2022, dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk yang pertama tadi kita sudah menerima perjamuan kudus, dan kemudian yang kedua kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan
Dan mana kantong persepuluhan bisa Bapak ambil di pintu tadi, pintu masuk, atau pas nanti Bapak Ibu keluar bisa diambil di persepuluhan dan kembali kita sampaikan persepuluhan. Dan percayalah bahwa Allah akan melimpahkan berkatnya. Kemudian yang kedua, Gia Condrokusumo akan mengadakan retreat pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan datang. Tetapi kemarin juga sudah disampaikan dari slot yang pertama kayaknya sudah di-close, tapi jangan khawatir Bapak Saudara. Bila mana Bapak Saudara rindu tuh, aku belum datang kok sudah ditutup. Jangan khawatir, Bapak Ibu Saudara pasti bisa masuk dalam waiting list ya, daftar tunggu. Nanti bisa sampaikan ke Pak Danu atau Bu Tika atau panitia yang ada. Nanti sekiranya ketika mendekati hari H nanti masih ada space atau masih ada ruang untuk kita boleh tambahkan peserta, nanti kita akan daftarkan Bapak Ibu untuk masuk di dalam slot yang kedua. Jangan khawatir ya Bapak Ibu yang mungkin pengen ikut kok kemarin sudah ditutup, masih ada kesempatan tapi masih masuk dalam daftar waiting list ya. Ya berdoa saja supaya masih ada space atau ruang yang tersedia di sana. Adapun biaya yang harus disiapkan dari setiap peserta retreat adalah 120.000 per orang, yang mana untuk anak-anak usia 9 tahun ke atas tetap dikenakan cas. Kalau 9 tahun ke bawah tidak kena cas, tapi yang 9 tahun ke atas kena cas. Biaya per orangnya Rp120.000. Dan mohon perhatian, untuk transportasi kita menuju ke lokasi kita berangkat mandiri ya. Mungkin kita bisa bersama-sama kumpul di gereja. Kita akan pakai apa yang kita punya ya. Mungkin tidak punya motor, naik motor, punya mobil, naik mobil, atau mungkin Bapak Ibu nggak punya motor. Nah, aku terus piye Mas Gun? Matur saja ke panitia. Nanti panitia bisa mengusahakan. Mungkin kalau Bapak Ibu takut naik motor, nanti panitia bisa menyediakan transportasi yang lain. Kemudian untuk mendukung rangkaian acara HUT RI dan tutup tahun, panitia Hari Baru buka kesempatan bagi jemaat yang ingin memberikan janji iman. Dan janji iman dapat dituliskan di WA group. Akan tetapi bila mana Bapak Ibu Saudara tidak ikut tergabung dalam WA group, Bapak Ibu sudah bisa sampaikan kepada Pak Pendeta atau kepada Pak Danu dan juga panitia yang ada. Pak, Bu, saya ingin memberikan janji iman, monggo langsung matur saja nanti biar panitia yang langsung meresponnya.